Murojok, pacaran dari balik dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Lompat, lompat, lompat. Pekik siswi sambil bertepuk tangan. Ragu-ragu kembali pulang. Timpal Dewi diikuti oleh siswi lain. Tidak ada kata ragu, kataku sambil masuk dalam barisan. Ingat, kaki lebih dahulu masuk ke air, Adi mengingatkanku sebelum dia melompat. Beres, jawabku dengan isyarat jempol. Adi mendapat giliran pertama melompat, karena dia ketua kelas. Giliran kedua Heri, giliran ketiga Sanusi, giliran keempat Tono, dan aku giliran kelima. Keempat pelompat telah sukses, tiba giliranku, ada keraguan. Detak jantung makin cepat, berani atau mundur, dua pilihan yang bertarung dalam diriku. Banan, 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 peterih. Pekik Dewi menudingku sebagai perempuan karena penakut, dikompori pula oleh siswi lain. Siapa bilang, lihat, pekikku sambil melompat dari ketinggian 20 meter. Dadaku geli, jantungku seperti terangkat ke atas. Kaki, masih sempat kudengar teriakan Adi dari bawah tebing. Belum sempat bereaksi, kudengar bunyi, prak. Lalu semua gelap, aku lupa sedang berada di mana. Hanya ada rasa nyaman, seperti melayang-layang di atas awan putih. Para bidadari melambaikan tangan kepadaku. Mereka mendatangiku, mengelus dadaku, dan menarik tanganku. Bidadari itu memanggil namaku berulang kali. Suaranya lembut sehingga nyaris tak terdengar. Namaku terus dipanggilnya, kubuka mata, terlihat pelangi di depanku. Kelopak mata sangat berat, kupaksa membukanya. Ada bayangan menyerupai wajah manusia, berambut sebahu, wajahnya seperti ku kenal. Itu Dewi, bisik hatiku. Itu Adi, kata hatiku. Niko, bangun, teriak Adi ke telingaku. Iya, jawabku lemah. Niko, bangun. Pekik Adi menarik-narik lenganku. Iya, jawabku. Mataku berat, rasa kantuk tak tertahankan. Niko, kamu jantan. Pekik Dewi nampar wajahku. Iya. Pekikku setengah marah lantaran ditampar berulang-ulang. Kau jantan, Niko. Pekik Dewi yang terus menamparkan wajahku. Pipiku sangat perih, akhirnya aku terjaga. Heran, kenapa aku tidur di atas rumput. Padahal baru saja melompat dari Tanjor Nunguk, lalu bertemu dengan para bidadari di sebalik awan putih. Mereka sempat mengajakku ke istananya, di kaki Bukit Pelangi. Kenapa aku tidur di sini? Tanyaku heran. Kamu pingsan, Niko. Jawab Dewi menangis menyesali ulahnya. Benar, kamu pingsan di dalam air, tambah Adi. Baru kusadari arti bunyi, prak, ternyata aku jatuh terlentang di permukaan air. Pantas kepalaku sakit, punggung perih, dan kaki pegal. Rupanya air telah menamparkan punggung tubuhku, dari kepala sampai tumit. Aku berusaha duduk, terasa sakit dan perih. Kemudian punggungku didorong oleh teman-teman. Berhasil, aku duduk, masih hidup, bisik hatiku. Tuhan ilahi Rabi masih memberi kesempatan hidup kedua kepadaku. Aku gagal uji nyali, keluhku, khawatir akan menjadi sasaran buli. Sudah kubatalkan, kata Adi. Kapan? Tanyaku. Setelah kamu pingsan, kata Adi. Konyol, desisku. Benar, ide konyol. Timpal Dewi dengan wajah ketakutan, ada air mata mengalir dari sudut kelopak matanya. Maaf Niko, aku salah, Heri meminta maaf dengan wajah pucat. Nggak apa-apa, aku yang sok berani, jawabku. Kamu lelaki sejati. Hibur Dewi memberiku semangat. Cerita teman-teman, aku sempat tidak sadarkan diri selama 2 jam. Detak nadiku sangat lemah, nafas hanya tinggal sesekali. Mukaku pucat, tubuhku dingin. Mereka sangat takut, dikiranya aku sudah mati. Padahal, langkah, rezeki, pertemuan dan maut, semua atas kuasanya. Seperti bunyi adagium, sebelum ajal berpantang mati. Yuk pulang, kataku. Bisa bangun? Tanya Adi dengan wajah cemas. Bisa, tapi tolong dipapah, pintaku sambil memegang lengan Adi. Yuk, kata Adi memapah badanku.